Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pingin memenuhi permintaan untuk penonton-penonton gua yang udah komen di video gua sebelumnya waktu gua bikin list motherboard AMD untuk ngebahas juga dan ngebikin list motherboard Intelnya juga nih untuk LGA 1700 ya tepatnya. Ya, di video lalu memang gue bikin untuk list motherboard yang gue suka sebetulnya. Kalau kalian memang menganggap itu sebagai list rekomendasi juga sebenarnya nggak masalah. Tapi gue harus tekenin, semua list ini yang gue masukin adalah motherboard yang memang sekiranya gue suka. Dan kalau gue rakit PC kayaknya gue bakalan pakai PC ini. Jadi bakalan pakai motherboard ini maksudnya. Jadi kalau misalkan ada motherboard yang nggak masuk di dalam list ini, bukan berarti motherboardnya nggak recommended gitu ya. Tapi ya ada beberapa faktor aja mungkin yang gue kurang suka. Bisa aja dari tampilannya doang, bisa aja. Bisa juga dari BIOSnya mungkin yang memang gue kurang luas gitu untuk ngetuning-tuningnya gitu di dalam BIOSnya. Makanya di video lalu itu kan list untuk ASRock cukup sedikit ya, dan banyak yang mempertanyakan juga kenapa ASRock ini nggak ada, ASRock itu nggak ada. Nah lu lihat aja nih nanti di platform Intel untuk ASRock ini gimana ya. Tapi kalau ROG atau Asus itu memang rata-rata sedikit yang gue masukin karena hanya beberapa motherboardnya aja yang memang gue bener-bener spesifik ini suka banget gitu. Karena kalau kita ngomonginnya Asus atau ROG, sekalinya suka itu suka banget gitu. Tapi sekalinya yang biasa-biasa aja berasa harganya memang agak ketinggian. Oke, sama kayak video sebelumnya, semua harganya gue ambil dari marketplace Tokopedia dan semuanya dari official store dan yang bergaransi resmi juga ya. Gua akan mulai dari ukuran yang bisa dibilang ukuran yang kecil dulu dengan chipset yang low end dulu. Kita langsung mulai aja dari ukuran micro ATX untuk chipset low end-nya. Dan karena ini adalah LGA 1700, maka dari itu untuk chipset gue bakalan masukin chipset 600 series dan juga 700 series. Jadi listnya bakalan panjang banget. Ada yang DDR4 dan juga DDR5. Tapi prioritas gue ialah platform yang udah menggunakan memori DDR5 karena tujuannya mau ngerakit PC yang memang baru dan feature proof lah bisa dibilang. Oke, kita mulai dari micro ATX untuk chipset low end ya, yaitu adalah chipset H610, baik itu DDR4 ataupun DDR5. Motherboard yang gue pilih di sini dari ASRock, yaitu adalah ASRock H610M HDV M.2 revisi kedua. Sebenarnya bebas-bebas aja sih mau revisi 2 atau yang awal. Soalnya yang beda cuma di lokasi VRM-nya aja. Totalnya pun cuma beda satu fase aja. Ambil ini motherboard semisal kalian mau rakit PC buat gaming doang yang nggak perlu I/O banyak dan pingin price budgetnya semurah mungkin. Rear I/O-nya ya udahlah ya, tapi segitu pun udah lumayan menurut gua. Paling slot M.2-nya aja sih, karena ini slot M.2-nya masih Gen 3. Semisal kepinginnya itu DDR5, sebenarnya si H610M HDV ini ada versi DDR5-nya ya. Harganya nggak beda jauh-jauh banget kok. Namanya ini yang versi M.2 Plus ya. Tapi catatannya DDR5-nya ini cuma bisa jalan di 5600 MHz cuy mentoknya. Jadi profile XMP-nya cuma buat ngegeser timing doang. Seenggaknya ini pilihan yang masih oke. Pesaingnya itu ada Gigabyte H610MK dan itu rear I/O-nya punya jumlah USB yang pelit banget swear. Lalu selanjutnya masih di form factor micro ATX, tapi kita bakalan masuk di chipset yang kelas menengah nih. Jadi ada B660 dan juga B760. Yang pertama gue pilih itu adalah ASRock B660M PG Riptide ya. Kalau ngincer B660 yang badak, I/O-nya lumayan oke dan masih pingin pakai DDR4, gua nggak bisa berhenti untuk ngerekomendasiin motherboard ini. Buset, kalau lu cek di marketplace itu harganya udah 2 juta kecil ternyata sekarang. VRM bagus, NVMe Gen 4 ada 2 biji, USB ada 8, ada LAN 2,5 GB, disediain slot M.2 Wi-Fi pula. Tambahin dikit aja budgetnya buat beli modulnya, semisal kalian butuh Wi-Fi. Dan ini motherboard udah bisa BCL-KOC ya, gue juga pakai motherboard ini untuk paketan PC gue bareng COC komputer. Saat itu gue menggunakan Core i5 12400F, yang dimana Core i5 12400F harusnya nggak bisa di overclock, dan ini bisa di overclock, jadinya pakai B660M PG Riptide dengan BCL-KOC. Itu bisa jalan 4,8 sampai dengan 5 GHz untuk harian. Selanjutnya yang gue senang adalah Gigabyte B760M Aorus Elite AX. Jadi kalau ngincarnya DDR5, gue lebih senang sama motherboard yang satu ini nih. Ini menarik loh, karena pesaing motherboard ini tuh kayak MSI MAG B760M Mortar yang harganya tetap lebih tinggi. Bahkan sama B760M Steel Legend Wi-Fi juga masih murahan ini coy. Emang di Aorus Elite ini slot M.2-nya heatsinknya cuma satu, sisanya botak. Tapi rear I/O lu boleh adu lah itu sama Steel Legend. VRM si Aorus juga lebih oke, meski sama-sama 12+1+1 ya config-nya. Tapi Aorus udah pakai 60 ampere di Armos. Sementara Steel Legend tuh pakainya 50 ampere. Heatsinknya ini gede bener. Nggak kayak Steel Legend atau PG Sonic yang kelihatannya aja babon, padahal covernya doang itu, dalamnya mah tipis.
Di motherboard ini ada BIOS flashback ya, tapi bukan di bagian rear I/O. Sayangnya begitu sih. BIOS flashback itu ada di bagian dalam motherboardnya. Jadi lu kudu pencet tuh tombol yang ada di dalam motherboardnya. Gitu doang sih menurut gue yang agak aneh penempatan BIOS flashbacknya. Selanjutnya kita ke form factor Mini ITX. Untuk Mini ITX di sini gue bakalan pilih dari ROG. Ini no debat ya, yaitu adalah ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi. Cuma motherboard ROG ini doang soalnya yang beres dikasih harganya. Harga segini tuh lu udah dikasih Mini ITX yang sangat proper, pakai DDR5 pula. Lu boleh cek itu Gigabyte ngeluarin B760i harganya berapa, MSI ngeluarin harganya berapa, dikasihnya DDR4 pula yang dimasukin di Indonesia. Ini agak jarang-jarang ngeliat ROG punya harga yang sewaras ini menurut gua. Paling kalau mau naik lagi ya ke ASRock Z790 PG ITX TB4. Udah ada Thunderbolt 4 2 biji. Itu pun kalau concern lo untuk nyari Thunderbolt ya. Kalau nggak nyari Thunderbolt sih gue juga ogah menggunakan chipset Z790 untuk Mini ITX sejujurnya. Karena pasti udah banyak banget slot ekspansi yang dipangkas, disunat untuk I/O-nya. Karena ya form factor-nya kecil dan jadinya fitur dari Z790 juga nggak kepake-pake banget sebenarnya. Lalu kita masuk di form factor ATX. Dan kali ini ATX-nya masih mid-end. Jadi kita masih bermain di chipset B660 atau B760. Yang pertama gue suka itu ialah Gigabyte B760 Aorus Elite AX. Gue masih pilih seri Aorus Elite AX di ukuran ATX ini karena ya nggak sampai 3,5 juta cuy. M.2 tuh ada 3 biji, Gen 4 semua, ke cover heatsink semua pula. Ada Easy Latch pula di motherboard ini. USB-nya 10 biji, LAN 2,5 gigabit, Wi-Fi 6E, BIOS flashback ada. Saingan motherboard ini sebenarnya B760 Tomahawk ya, tapi tahu sendiri lah ya Tomahawk itu rear I/O-nya lebih sedikit. BIOS flashback gak ada dan harga sedikit lebih mahal. Kalau ASRock kayak seri Pro RS, iya emang murah. Tapi ya botak semua gitu sih, gue juga nggak demen ya. Kalau ATX yang menuju high-end, kita berarti bicaranya chipset Z690 atau chipset Z790. Motherboard yang pertama gue pilih yaitu adalah ASRock Z690 PG Velocita. Jadi kalau misalkan memang harus ASRock, kayaknya ya gue mending tambahin budget sih daripada lu nyari ASRock di kelas ATX yang tengah-tengah tadi. Kalau lu spend sekitar 4 jutaan, lu dapat motherboard yang proper banget kayak begini. Ini 4 jutaan tapi jauh-jauh lebih beres. M.2 tuh udah dikasih PCIe Gen 5 pula, full cover heatsink, I/O-nya segambreng, USB ada 10, LAN dikasih 2 biji, ada gigabit biasa, ada 2,5 gigabit juga. Buat yang nanya bedanya apa sama Z790, sebenarnya hampir nggak ada bedanya sama sekali. Kalau lu mendapatkan Z690 yang memang fiturnya dibuka semua, I/O-nya dipakai semua, ya kayak si PG Velocita ini, sebenarnya ya lu hampir nggak merasakan perbedaan apapun dengan Z790. Serius. Paling biasanya ya di Z790 ada yang udah dikasih Wi-Fi 6E. Z690 juga udah banyak sih yang pakai Wi-Fi 6E. Beberapa slot PCIe 5-nya juga itu udah ditambahin, biasanya paling kadang kayak gitu doang. Terus abis itu juga kadang udah ada yang pakai Wi-Fi 7 untuk yang versi refresh-nya. Jadi semua LGA 1700 itu sebenarnya kalian bisa pakai prosesor mulai dari generasi ke-12 sampai generasi ke-14. 3 periode lu dapet. Ya meskipun generasi 14 udah rilis dan ini udah jadi rilisan terakhirnya ya. Kecuali lu mau nambahin storage M.2 lagi yang bejibun, gue sih bisa saranin Z790 Phantom Gaming Nova tuh. Itu motherboard cakep banget. Biasa slot M.2 ada berapa sih di motherboard high-end? Ada 3 atau ada 4. Ya paling banyak 5 kali ya. Ini ada 6. Duanya Gen 5, sisanya Gen 4. Mantep nggak tuh? SATA masih ada 4 pula. Gumoh lo sama storage. Rear I/O-nya juga nggak dipangkas ya. Lengkap mantep. VRM juga babon di level harga ini. Paling waras menurut gua. Ya masih ada Z690 Carbon Wi-Fi dari MSI sih di 5,8 jutaan. Ada 5 M.2 slotnya. Tapi emang nggak selengkap si ASRock ini cuy asli. Jadi ini opsional aja buat yang ngincer storage banyak. Aorus Elite AX kali ini nggak masuk sih. Tanggung banget harganya di 5,5 jutaan. Nah itu kan di ATX ya. Kalau di video lalu gue masukin form factor eATX. Tapi karena eATX-nya Intel ini sedikit banget, jadi agak-agak nabrak-nabrak sama ATX yang super high-end gitu. Jadi gue bikin kategorinya ini mungkin bisa disebut sebagai kategori entusias. Atau bisa disebut juga sebagai honorable mention lah. Yang pertama itu adalah ROG Maximus Z790 Apex ya. Ini buat pengguna awam seri Apex nggak akan menarik sih sebenarnya. Karena udah memahal, slot RAM-nya cuma 2 gitu kan. Tapi motherboard ini paling ideal buat profesional overclocking. 2 slot memori ini emang difokuskan agar memori RAM bisa dituning mentok untuk achieve speed yang tinggi. Jadi biasanya dipakai buat extreme overclocking gitu.
Lalu berikutnya untuk di kelas entusias ini tentu adalah motherboard testbed gua, yaitu adalah si Z790 Aorus Master. Kalian pasti udah biasa ngeliat lah kalau gua nge-review beberapa komponen. Kalau lagi pakai platform Intel, gua selalu pakai Z790 Aorus Master. Dan terakhir yang gua masukin di kelas ini ialah MSI MEG Z790 Ace, bukan Godlike. Karena kalau Godlike harganya terlalu tinggi menurut gua ya. Ini adalah opsi dari MSI, semisal seri Godlike menurut lu kemahalan. Udah pasti kemahalan sih. Secara fitur gak beda banyak, jadi bisa dipakai harian dan incer I/O super lengkap di form factor eATX juga. Nah, kurang lebih segitu ya list motherboard yang gue suka dan bisa gue rekomendasiin ke kalian. Kalau kalian punya rekomendasi motherboard Intel juga dengan soket LGA 1700, kalian boleh nambahin di kolom komentar di bawah. Atau dari semua list yang masuk ini, kira-kira ada motherboard yang kalian pakai atau yang kalian favoritkan nggak? Atau yang udah kalian masukin jadi wishlist? Itu kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Silahkan mendang-mending. Dan untuk semua link pembeliannya biar gampang, siapa tahu kalian berminat, semuanya udah gua taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.